itu katanya orang sini itu cuma dekat. Setelah kita lewati, itu jauh sekali. Dekat cuma di belakang situ. Ternyata masih 5 kilo belakang. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Gesa. Oke, hari ini saya sudah kedatangan 3 orang ninja Hattori guys. Karena mereka baru saja selesai mendaki gunung lewat di lembah. Mbak Vivi, terima kasih banyak atas pranknya Mbak Vivi dan Mas Rizky. Aku nggak berani marahin Mbak Khalifah, soalnya Menteri Keuangan soalnya. Oke, ini teman-teman saya dari UNS. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana? Ada berapa tanah yang dibawa ke Solo? Kurang lebih 100 kilo. Oke, ada 100 kilo. Nah, kenapa sih teman-teman saya nanya mereka kok bawa tanah dari ND sampai ke Solo? Nah, teman-teman sebelum kita lanjut nih, saya pengen teman-teman kita kenalan dulu nih bareng teman-teman Gesa semuanya yang ada di rumah. Saya mulai dari mas saya yang paling sebelah sini, paling dekat saya. Ya, halo, perkenalkan nama saya Malik, asal dari Sukoharjo. Jurusan saya adalah ilmu tanah. Ilmu tanah dari Universitas 11 Maret. Oke. Next. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hidayat Fadila Lutfi. Saya dari Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas 11 Maret Surakarta. Oke, yang satunya lagi yang terakhir. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tori Aditya Mardani, biasa dipanggil Tori. Asal saya dari Karanganyar, dari Solo, dari Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian UNS. Oke, ini jadi mereka jauh-jauh ke sini bukan cuma ngambil tanah tuh, bukan tidak ada tujuannya ya. Jadi anak-anak ada prodi ilmu tanah dari Universitas 11 Maret Solo. Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman ngapain sih ngambil tanah itu? Coba dijelaskan dulu deh. Teman-teman, ini semester berapa sekarang? Kita semester 7. Oke, semester 7. Dan tanah ini mau dipakai buat apa? Itu kan kalau dari saya sendiri itu tanah itu nanti kita analisis di laboratorium itu. Kita lihat beberapa parameter itu untuk kita amati apakah tanah di sini itu kesuburannya baik atau buruk itu. Untuk saya. Kalau untuk Mas berduanya? Kalau saya sendiri mau mengambil sampel tanah, kami amati melalui lapisan setiap pedon yang diwakilkan. Salah satu pedonnya itu satu SPT, satu satuan peta tanah. Oke, satu satuan peta tanah ya. SPT, satu jenis tanah. Oke, apakah sama juga, Mas? Beda, kalau saya mungkin lebih mirip dengan Malik karena kita sama-sama menyangkut tanah kesehatan, tapi saya lebih ke kualitas tanahnya. Apakah kualitas tanah tersebut baik atau tidak gitu. Ini judul skripsi kah atau apa sih ini? Iya. Oh, jadi ini skripsi masing-masing ya? Iya. Oke, tim UNS jauh. Kita kalau saya sama Tori itu ini langkah sampling kita, ambil tanah sampling. Sementara kalau Masnya sama juga nih sebenarnya basicnya atau? Basicnya sama, hampir sama. Cuman dari saya sendiri itu penentuan jenis tanah di satu kecamatan. Satu kecamatan. Ini kalian penelitiannya kemarin di satu kecamatan. Satu kecamatan, Kecamatan Ende ya. Kecamatan. Ada berapa titik yang kalian ngambil? Kalau saya itu ada sekitar 48 titik itu yang tersebar di 30 desa. yang kita udah lihat ya pemetaannya ya. Oke. Ini sama-sama kah dari sama 48 ya? Iya. 48 titik sama atau? Saya ada 36. Oh, 36, 48. 31 itu melalui metode boring. Kita analisis sini cepat lapang. Setelah dianalisis, kita tahu jenis tanahnya. Ada di sini di Kecamatan ND itu ada 5 SPT. Oke. 5 pedon. 5 apedon. 4 SPT, 5 pedon. 5 pedon. 5 pedon untuk diamati lapisan tanahnya. Anak matematika disuruh belajar tanah ya Allah. Tapi gimana sih pengalaman kalian?
Flores baru pertama kali dong ke ND gitu kan. Ke Flores ini pertama kali ke ND ya. Dan harus pakai kapal kemarin karena kita lagi force major di sini ya. Datang ke Flores force major lagi. Mau tanya dulu deh gimana perasaan kalian satu-satu ya. Ketika tiba di Flores tuh apa yang dibayar, di ekspektasinya apa, realitanya gimana? Kalau dari saya sendiri tuh ekspektasinya udah luar Jawa gitu. Udah senang gitu. Terus udah mau dekat pelabuhan itu, kita lihat konturnya itu udah gelombang gunung-gunung semua itu. Anak tanah lihatnya langsung kontur tanah. Kita udah mikir, iya ini beneran kita nanti naik ke sana ngambil tanah boring terus buat pedon kan kalian 2 meter. Udah ada bayang-bayang itu udah bikin agak drop. Udah deg-degan duluan ya. Gimana Mas berdua? Hampir sama. Hampir sama ya. Hampir sama sih Pak. Dari pas sebelum berangkat nih udah semangat, ayo langsung ke NTT kita eksekusi. Iya, eksekusi ke NTT sekalian liburan. Tapi pas datanya di sini kita nggak sempat liburan. Sabar, aku pengen konfirmasi apa yang diceritain Mbak Vivi ke kalian tentang ND? Ceritanya sebenarnya sama sebenarnya. Dari Mas ekspektasi kita dulu ya. Dari Mas Rizky juga itu udah bilang itu nanti kayak di film Moana atau apa yang kayak hutan semua gitu kan. Terus kita cuma apa ya kayak mereka gitu ya menggampangkan itu. Ini juga ternyata Ini kalian bener-bener kan topografi tanah ND, maksud kalian lihat baru dari kapal aja udah kelihatan topografinya. Itu apa aja sih kesulitan kalian ketika ngambil tanah ini nih? itu mungkin dari yang pertama itu Medan ya. Transportasi juga itu kita mau ke katakanlah ke titik 1 itu naik motornya udah setengah mati itu. Dan naik mendaki semua jalan sampai beberapa motor tuh keluar asap. Ada saking nggak kuat. Kemarin ada yang rantainya putus. Terus rem belum juga ngalamin kita. Ada yang minyak bocor terus. Tapi ini aman-aman semua kan sampai sekarang ya. Cuma mungkin lecet dikit deh. Tapi itu bener-bener Ninja Hattori ya, mendaki gunung lewat di lembah. Apalagi kayak kalau Flores yang saya tahu kita nggak bisa langsung ke titik itu, kita harus mutar dulu. Tetapi kalian kemarin gimana? Kita mungkin itu kita juga lewat kayak jalan istilahnya jalan pintas kata orang sini ya. Tapi jalan pintas itu tetap mendaki. Katanya ya, satu lagi itu katanya orang sini itu cuma dekat. Setelah kita lewati, itu jauh sekali. Dekat, cuma di belakang situ. Ternyata masih 5 kilo belakang. Udah dibilang bentar lagi sampai. Bentar lagi sampai remnya blong, bentar lagi sampai rantainya putus. Ya Allah, ini apa ya pengalaman kalian? Ini pertama kali keluar dari Jawa kah atau gimana? Sebelumnya pertama kali. Kalau saya itu sudah sampai NTB. Sampai NTB. Baratnya NTT di Lombok. Sempat ini dong ya, kalau ke NTB gimana sama kalau perbandingannya sama di sini? Beda, sana lumayan rata kalau yang di tempat saya itu. Kebetulan ada rumah Eyang di sana. Tidak terlalu mendaki, mungkin yang agak mendaki itu di daerah sekitar Gunung Rinjani itu. Tapi belum sampai sana. Dan ini berarti proses yang baru pengambilan sampel dong ya? Ini setelah pulang dengan tanah tadi, itu kira-kira kalian ngapain? Nge-lab, udah siap-siap tidur di lab kah? Harus siap. Oke, kalian berarti benar-benar sama sekali nggak jalan-jalan ke Flores, ke Kelimutu? Belum sempat ya. Aduh, kata orang sih kalau belum ke ND, belum ke Kelimutu tuh namanya belum ke ND sih itu. Padahal kita berapa minggu ya habiskan waktunya? Ini sekitar kita datang tanggal 6 itu. 2 minggu lebih 1 hari. Kalian bekerjanya selama berapa hari? Dari Senin sampai Sabtu kah atau? Baru selesai kemarin gitu. Iya, benar-benar. Hari Minggu pun turun. Tetap turun ya. Kita usahain maksimalin hari yang dikasih.
kita mungkin ada istirahat dikit. ya, kita ada istirahat itu karena sakit. Badan terlalu Sempat sakit ya? Sempat sakit. Badan tambah naik atau tambah turun nih berat badannya nih? Kalau saya kayaknya nambah. Nambah ya. Terkait itu ya. Pola makan. Tapi kalau selama kalian penelitian apa sih rasanya atau apa yang mungkin kalian pelajari dari Flores sama keilmuan kalian ya dari tanah ini, sama mungkin adakah kalian menemukan budaya gitu ketika berurusan sama tanah yang ada di Flores, ada nggak yang kalian alami? Ya itu terkait tuan tanah sama yang di sini istilahnya musola. Oh ya, kita punya budaya itu ya. Iya. Tidak sembarang kita bisa menggali, apalagi kita 2 meter kan. 2 meter menggali itu harus izin kepala desa, itu cuma sebatas administrasi saja. Tapi kita tetap harus ke tuan tanah, ketua musolakinya itu aja kalau dikasih izin. Mungkin kalau udah di cut off udah nggak bisa. Tapi dikasih izin ya, atau ada beberapa itu? Ada beberapa yang Ada beberapa. Kasih izin, berbeda susah. Ada berapa? Tapi ini semuanya 48 tadi 48 paling banyak. Semua titiknya bisa dijangkau dengan Alhamdulillah baik. bisa itu. Saya Agak usaha lebih. dulu kemarin tuh dikasih tahu sama tim dari sana, kita ngambilnya di Kecamatan Ende, Mas. Ya Allah, Kecamatan Ende. Topografinya kan kayak gitu ya. Kalian yang ngerasain ya. Aku cuman lihat dari jauh dari jalan raya. Kita jalan terus, oh ya ini Kecamatan Ende, tapi topografinya aku belum nyampe, kalian udah nyampe ke titik-titik itu gitu loh. Ini apa namanya? Kalau misalkan dibalik terus kalian nguji lab ya, didoakan pastinya tanah yang di bawah itu bisa cukup dong untuk penelitian kalian. Kalau kurang Sudah dihitung. Kita kasih lebih. Ya. udah kasih lebih ya. Aku doakan jangan kurang. Atau nanti kalau mau balik lagi ke sini juga boleh. Kalau kurang lagi tapi pikir lagi. Berarti ini balik terus kemudian teman-teman bakalan nyelesain skripsinya dengan masing-masing judul itu. Kemudian perspektif kedepannya dari teman-teman pengen ngapain aja? Kalau saya sendiri mungkin lebih langsung terjun ke dunia kerja mungkin. Kita cari-cari yang sekiranya sesuai sama minat saya itu, kaitannya sama survei tanah itu. Jadi mulai mencari kerja langsung. Cari kerja. Ini kenapa sih? Ini mungkin sebenarnya pertanyaan yang harusnya aku nanyain dari awal. Kenapa sih ilmu tanah? Gitu. Kenapa sih ilmu tanah gitu kan? Mungkin kalau di sini kita punya, kalau di Uniflor itu kita punya agroteknologi yang di dalamnya ada ahli tanah juga. Jadi masih istilahnya masih dibagi dalam perminatan lah ya. Kalau kalian tuh emang benar-benar spesifik prodinya ilmu tanah ya. Kenapa sih kalian milih ilmu tanah? Kalau saya sendiri sebenarnya coba-coba ya. Coba-coba. Sebenarnya itu pilihan kedua saya. Pilihan pertama saya matematika juga. Dapat teman akhirnya aku. Tapi kan kita ambilnya yang SNM itu. Nggak lolos. Pilihan kedua saya tarik ilmu tanah, sebenarnya cuma kayak daripada kosong tak isi, yang kayak tulisannya itu kalau cari-cari banyak main, banyak keluar survei itu. Oh ternyata surveinya ke Flores soalnya. Nah kebetulan malah langsung survei jauh dari Jawa itu. Tapi lumayan lah ya. Terus Mas, kenapa ilmu tanah Mas? Kalau saya ambil jurusan ini karena itu banyak pengalaman di lapangan, kuliah jenuh di kelas itu. Iya ya, emang lebih seru gitu ya kalau ke lapangan, sering ke lapangan, survei, evaluasi lahan dan sebagainya. gitu. Masnya gimana? Kalau saya sebenarnya awalnya saya kan udah kuliah, tapi di teknik kimia. Oke, anak teknik kimia nih berarti ya. Mungkin karena stres banget nih, pengen yang keluar pindah ke prodi. Akhirnya kayak cari-cari nih apa sih prodi yang bisa kuliah, tapi kita bisa jalan-jalan, bisa refreshing. Ketemulah ilmu tanah. Jadi ya udah langsung ambil SBM, keterima di ilmu tanah langsung. Oh alah, jadi kalian bercerita masing-masing ini ya. Tapi sekarang ini udah jatuh cinta dong. Iya. Udah. Sudah Awalnya itu ya agak
nyesel dikit ada lah. Tapi lama-lama kesini ya makin kita kayak adaptasi itu akhirnya suka juga ya sama ilmu tanah. Ini teman-teman Gesa apabila pengen masuk nih atau pengen ke ilmu tanah di Uniflor juga ada, atau kalau nanti mau ke UNS bakalan ketemu senior-seniornya ini. Belajar ilmu tanah tuh kita belajar tentang apa gitu? Apakah sampai ke pengukuran tanah yang kayak mau bikin rumah ngukur tanah gitu, atau kalian spesifikasinya beda-beda nih bahkan mungkin? Kalau saya sendiri lebih peminatan saya itu lebih ke pemetaan, itu lebih ke sistem informasi geografis. Kita jadi lebih ke membuat peta itu. Oh, membuat peta tentang si tanahnya. Ya, mungkin ada peta jenis tanah, peta kesuburan tanah, ada peta evaluasi lahan juga ada. Wah, pasti bakalan bestinya Mbak Vivi nih. Sama-sama. Mas Malik, kalau Masnya? Kalau saya lebih di evaluasi kesesuaian lahan, evaluasi kemampuan lahan. Jadi tanah ini ada tingkat kelas kesesuaian untuk tanaman apa dan kemampuan lahan itu di kelas berapa untuk digunakan, diperuntukkan untuk apa. Oh gitu ya, sampai ada klaster-klaster tingkatan. Kayak kalau mau pengen bangunan gitu kan itu tidak boleh, biasanya kan di lahan yang produktif, sangat produktif itu harus tidak boleh itu dibangun lahan. Seperti itu. Khusus untuk tanaman gitu ya. Pertanian. Tapi kalau misalkan untuk yang ngebangun lahan, mengebangun bangunan gitu ya, atau mau bangun rumah itu juga ada kelasnya sendiri ya. Oh, sampai segitunya ya teman-teman ya. Gua kira tadi ini pemetaan, ilmu tanah ya ilmu tanah aja gitu. Kalau Masnya? Kalau tadi ditanya soal ilmu tanah belajar apa, itu banyak sekali yang Banyak banget ya ternyata ya. Dari semester awal itu pertanian secara umum, secara luas. Mulai semester 3 itu lebih ke mendasar ilmu tanahnya. Mulai dari ilmu ukur tanah, Biologi tanah. ya biologi tanah, kimia tanah, fisika tanah. Tapi kalau semisal saya ditanya lebih condong kemana, saya seperti Mas Malik lebih ke pemetaan. Lebih ke pemetaannya. Lebih suka peta-peta. Itu kalau pemetaan itu kalian ngambilnya dari mana sih? Dari satelitnya gitu ya? Atau gimana sih? Ada kayak website itu nyediain beberapa data-data itu namanya Badan Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial ya? Ya, Big Data. BIG itu singkatan dari itu. Big Data. Oh iya. Terus itu nanti kita manfaatinnya untuk apa sih kalau kalian setelah pemetaan gitu tuh? Untuk kayak tadi ya. Oh, tanah yang di sini ya, itu memberikan informasi ke masyarakat yang membutuhkan terkait untuk mungkin Status untuk mungkin mau menanam apa di sana, cocoknya tanaman apa, mungkin bisa buat bangunan perumahan atau mungkin lebih ke penggunaan lahan. lebih ke penggunaan lahan. BTW ini walaupun penelitiannya baru ngambil sampel ya, tapi udah pasti kalau dari kalian, dari mungkin yang teori yang kalian pelajari, praktek-praktek berikutnya, hipotesis sudah ada dong, ya kan? Kalau yang kalian lihat di Flores yang kalian pergi kemarin nih, Ende kira-kira cocok nggak untuk aku bangun rumah di situ? Nggak ya? Dengan topografi yang seperti itu. kalau Tapi- lebih cocok tanaman perkebunan. Tanaman perkebunannya, kalau apalagi kalau daerah gitu tuh udah kebayang nggak tanaman apa gitu? Kalau dibangun rumah itu takutnya sering longsor. Itu aku ngebayangin bangun rumah tuh jalan mau ke rumahnya sama baliknya itu Apalagi gimana? yang di daerah yang agak perbukitan di atas itu mau bangun rumah. Tapi apa sebagai anak panah mungkin pertanian juga aku pengen apa sih banyak yang potensi yang mungkin bisa kalian lihat dari lokasi penelitian aja sendiri ya, tanaman-tanaman yang mungkin bisa kalian sugestikan atau bisa kasih apa ya masukan ke kita gitu untuk kira-kira tanaman cocok, walaupun ini masih hipotesis ya, karena emang belum melakukan penelitian ya. Kalau kalian lihat itu tanaman biasanya kalau aku nggak salah tuh banyak yang kemiri, itu memang cocok pas ya gitu ya. Ya, kemiri, kakao, kelapa, kopi Gitu ya. Kopi itu lebih ke yang kopi apa? Arabica. Kopi arah. Tergantung ketinggian tempat. Kemarin itu kalian ngikut jalur barat kota Ende juga, ya kan? Ke arah barat ini sempat pergi nggak sih? Sama ke timur juga nggak? Untuk menuju ke desa itu?
untuk menuju ke lokasinya. Kita lebih ke Ke barat itu lebih yang banyak itu yang barat, ke timur itu yang kita ke Tendang Bonggi. Oh, ke Tendang Bonggi ya. Udah hafal belum nama-nama daerah di sini? Mungkin beberapa. Nyebutnya aneh nggak? Iya, aneh. Itu ditulisnya Uzuramba, tapi bacanya Itu ya keunikan ketika kalian main ke kita jalan-jalan atau kita lakukan penelitian ke tiap-tiap desa atau ke daerah-daerah itu ya. Ini udah ke NTB berarti berduanya baru pertama kali benar-benar ke luar Jawa gitu ya. Dan malam nanti balik lagi. udah siap-siap. Sudah. Kita packing, masuk ekspedisi, kita tinggal ke pelabuhan. Ke pelabuhan aja. Oke, berarti ini masih masih sampai ke tahap sampling. Semoga sukses teman-teman semuanya. Oke, ada yang pengen disampaikan atau aku pengen ini deh, impression kalian sampai akhir di Flores itu gimana? Kalau saya sendiri itu pertama first impression orang-orang sini itu lebih ke serem. Kalau ngomong sama temannya itu kayak teriak-teriak, tapi sebenarnya katanya cuma ngobrol biasa itu. Tapi hatinya ramah-ramah sekali. Ramah-ramah. Ditemenin sama berapa teman sih kalian di sini? Ada sekitar Ada 7 ya. Ada 7 tim. Ya, ada 7 orang ya. Anak dari Uniflor yang mendampingi teman. Gimana? Sampai akhir di Flores? Kalau dari saya itu orangnya itu mukanya garang-garang, tapi kalau tingkah lakunya itu lucu semua. Lucu-lucu semua. Ngomong tuh kayak berantem, padahal cuma ngomong biasa gitu. bikin ketawa. Terus kadang kita mau nangkep pembicaraan itu kadang nggak bisa soalnya terlalu cepat. Terlalu cepat ya. Oh. Tapi barang bertuju itu aman-aman aja kan ya. Orangnya asik-asik. Gimana first impression kita? Kurang lebih sama. Sama ya. Kalau sama orang-orang di sini ya. Oke, sukses terus buat teman-teman. Semoga nanti sampai di Solo kemudian bisa langsung melakukan lancar ya. Skripsinya. Titip salam buat tim-tim aku. Terima kasih banyak sudah mengirimkan mereka bertiga ke sini karena teman-teman juga pasti aku rasa bisa mengajarkan minimal ke 7 orang teman kami yang dari Universitas Flores untuk bisa punya pengalaman bareng teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak. Kali ini dari GESA bersama tim dari Universitas 11 Maret ada 3 Ninja Hattori ini teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak untuk waktunya dan hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Oke, terima kasih untuk teman-teman GESA semuanya. Sampai jumpa.